Clear? Clear. Let's dive. Hai semuanya. Masih bersama episode pertama kok. Gak apa-apa kan di channel yang lain banyak. Iya juga sih. Nah, gitu. Gua Adam. Gua Arya. Kami dari Deep and Deep. Hari ini episode pertama kedatangan seorang tamu. Iya. Aduh. Ini adalah anak sulung gua. Silahkan kenalkan namanya. Halo, aku anak sulungnya Adam. Masih open water. Udah bayar sih buat advance tapi nggak selesai. Waktunya piye? Ya, salah gua. Oke, nama aku Serafina. Open water diver. Apa perlu kenalin apa nih? Oh, Gak apa-apa, nanti kita tanya lagi. Gak ya. apa-apa. Jadi panggilnya siapa nih Mbak? Sarah. Sera. Oh Mbak Sera. Sarah. Iya. Serafin kayak By nama the way, malaikat. selamat datang di dunia diving. Dan tentunya selamat datang di acara kita hari ini, Deep and Deep. Deep and Deep. Iya. Jadi episode pertama kita ini kita mau ngawalin dari sesuatu yang cukup ringan. Topiknya Mau ngapain nih? kita mau ngebahas tentang yang sudah biasa kita hadapi sebagai diver. Oke. Yang kalau di gue sih gue gatel ya, yakni miskonsepsi. Oke. Kirain ini kantong yang semakin tipis. Bukan dong. Itu kan sering dihadapin. Itu ya Dapat duit, juga. belanja gear, Iya. trip, Oh itu tapi kan happy. Gitu. happy. Jadi Tapi pulang abis itu pusing. gitu ya. Berarti harus sering diving abis itu. Nah itu Jadi masalahnya. kalau udah course, katanya biaya course mahal ya. Enggak mahal juga sih sebenarnya kan. Tapi ada relatif ya. Relatif. Kemudian beli gear, berarti harus diving gitu. Tapi kalau dibilang mahal sebenarnya enggak juga karena kan Ya. itu untuk keselamatan kita sendiri. Betul. Ya, karena kalau hobi ya atau sesuatu yang terkait sama hobi biasanya ukurannya itu subjektif ya. Yep, Ukurannya subjektif ke relatif lah, nggak ada batas masing-masing atasnya. orang. Gitu. Ya kalau kita ngomongin biaya ya, untuk diving memang tidak sedikit. Betul. Tapi sifatnya aja kan, kayak kalau course certification jatuhnya kalau di gua nganggapnya investasi. Ya. Investasi ya. Investasi karena kecuali lu udah masuk dunia dive pro, lu nggak ada kadaluarsa Ya kan. aku juga investasi karena sering syuting program traveling gitu ya? butuh juga. Betul. Oh berarti Gitu. Mbak Sera ini latar belakangnya Host. host ya di Yes. acara-acara traveling ya. Gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan pertamanya kenapa pengen diving? Nah itu dulu. Kenapa pengen diving? Dari dulu pengen sih nggak tahu kenapa memang sering snorkeling kan. Oh gitu. Terus 2012 pertama kali nyoba diving di Nusa Penida yang cuman cetek banget terus butek banget. Oh gitu ya. Hah? Bisa penida Nusa Penida sorry guys, Benoa. Oh Benoa, iya. Benoa. Kalau Benoa iya. Benoa guys. Kan Jadi cuman Discovery diving ya. ya Discovery. Terus walaupun Trial, butek ya? tapi kayaknya asik aja gitu. Terus apa sih terapeutik ya? Terapeutik. Gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai background di podcast gue yang di Spotify, gue udah ngobrol sama dia. Iya iya. Udah. Tapi karena ini kita baru dan tentu saja belum pada tahu juga kan, jadi ya. Mungkin belum pada dengerin juga Ya. obrolan kita di Spotify. Jadi ya sudah. Akan banyak hal-hal yang aku akan suruh kamu ngulang sih. Ngulang cerita. Ya apa-apa lah, ini kan mungkin audiensnya. Bisa telepon manajer aku berapa jam ya? Ya. Nah, nanti Adam, bagiannya Adam tuh. Oke, tadi kembali ke topiknya Adam. Ya. Hari ini kita membicarakan juga miskonsepsi ya. Miskonsepsi. Mengenai diving tentunya, bukan miskonsepsi mengenai ekonomi atau yang lain. Bukan. Ya. Miskonsepsi. Diving aja ya, Diving. Gitu ya. Dan ya tadi lu udah ngawalin dengan baik cerita tentang prosesnya Sarah dari terpanggil buat dunia diving gimana sih? Nah itu ntar kita gali lebih dalam lagi. Oke. Mungkin buat awal
tadi kita udah ngebahas tentang lu udah nanya kenapanya pengen diving. kenapa pengen Iya. diving. Terus kenapa, titik balik apa yang bikin kamu akhirnya waktu itu ngontak Delvia buat nanya yang in the end dilempar ke aku? Oke. By the way, Delvia itu teman kita iya. yang bikin aku kenal sama Adam. Iya, Mungkin betul. kalian bertanya-tanya. Jadi memang dari dulu pengen ambil license, cuman masih sebelum kerja tinggalnya di Solo, jadi kayak belum ada juga kan di daerah Solo untuk ambil sertifikasi diving. Terus setelah pindah ke Jakarta, kebetulan kerjaannya banyak traveling dan dibayar. Wah, Terus itu dia ya. memang hobi extreme sport, memang suka. Terus selama ini mau ngambil belum sempet karena sayang ya kerjaan, kayak ninggalin kerjaan untuk ambil course gitu awalnya. Tapi memang rencana ambil. Kemudian kenapa akhirnya ngontak Delvia buat ngambil, karena pas lagi kosong tuh kebetulan 2020 ya itu ya. Itu 2020 kebetulan COVID akhir-akhir tahun udah mulai reda sih. Kayak PPKM udah mulai dibuka dan lain-lain, tapi kerjaan belum banyak guys. Jadi daripada nganggur, nah ini nih ya udah mari kita ambil license. Jadi thanks to COVID. Blessing in disguise. Ini ya, mudah-mudahan license-nya juga bermanfaat untuk kerjaannya juga ya. Oh udah dipakai. Udah dipakai Untuk kerjaan kemarin di gitu Lombok ya. kebetulan. Begitu ya. Jadi ada syuting ya untuk acara traveling ya Betul. di Lombok. Oh ya, di Lombok harus diving memang. Iya. Jadi diving gimana gitu? Aduh lupa namanya. Di Gili Kita ya? buka lognya. pulau-pulau itu bukan? Gili pasti, Gili ya? tapi lupa Gili. Oh tapi daerah Gili ya? Daerah Gili. Gili Mantra namanya. Iya sih, tapi memang Gili banyak Trawangan Gili dan kan di sekitarnya. sana. Iya banyak. Tapi bukan Trawangan. Oh bukan Trawangan. Beda tempat. Gili Trawangan. Nanggu. Oh Gili Nanggu. Gili Gili Nanggu Nanggu. itu di selatan ya? Nggak Nggak tahu. salah. Nggak tahu. Ya nanti kita cek ya. Ini para instruktur nggak tahu Gili Nanggu di mana. Waduh, dimarahin orang Lombok Nggak nih. tahu Gili Nanggu di mana. Wah. Enggak tahu sumpah. Kalau nggak salah di selatan kalau nggak salah. Selatan. Iya. Nah, kalau salah malu saya. Wah, Enggak sih kemarin. Cuma Enak ya? kebetulan kemarin visibility butek. butek Bulan apa ya? Desember. Oh iya. Iya Wajar sih, ya. wajar Bulan-bulan sih. itu masih Wajar. ini ya. Muson. Bulan muson kalau di sini ya. Musim hujan ya. Jadi mungkin visibility masih tidak Amburadul. perfect. Tidak. Masih Yes, amburadul. betul. Tapi masih lebih oke lah Dam daripada di Apa? banyak tempat yang lain maksudnya. Oh. Dan di Gili Nanggu sih kalau misal kita nggak diving pun cuman berdiri di pinggir pantai juga ikannya udah banyak. Banyak. Ya? Oke. Kayak snorkeling doang banyak ikannya. Terus di sana ada apa sih penangkaran Penyu. koral. Oh, koral. Bukan penangkaran apa sih? Konservasi. Oh iya, konservasi. Oh jadi terpanggil salah. Titik baliknya adalah karena COVID, kerjaan belum banyak. Oh, ini waktunya pas nih. Pas nih, lagi nganggur. Oke. Terus proses ketika ngambil course ada apa aja sih yang dirasain yang sebelum ngambil kan udah ngerasain diving. Udah. Tapi pas ngambil course ada perbedaan kah? Ada. Perbedaannya adalah ketika ambil course, anjir nih untung dulu gue nggak mati. Why? Karena sebelum ambil course sempet diving juga di Derawan. Terus Sebelum ngambil course ya. mungkin ini yang sering orang-orang, ini misconception juga bukan ya? Mungkin orang-orang sering merasa kayak gampang diving tinggal tenggelam doang, tapi buat tenggelam itu butuh effort guys. Ya betul. Itu juga miskonsepsi. Iya benar, Yes. iya benar, iya benar. Orang selalu merasa kayak tinggal turun doang, enggak segampang itu Ferdiuso. Untuk kita bisa turun, untuk kita bisa tenggelam itu ada tekniknya. Dan waktu diving di Derawan itu sempat shoot up. Hah? Ya, itu makanya berarti belum license juga kan? Belum Pada waktu gitu itu. kan berarti Itu 2017. try diving juga ya, berarti ini ya. Terus enggak waktu itu berani diving tanpa license memang nggak tahu. Memang anaknya nekat. Oh gitu. Atau nggak tahu diving harus pakai license? Tahu. Tahu sih. Tahu. Pengen nyoba ada kesempatan gitu ya. Kebetulan lagi syuting sih waktu itu. Terus ditanya sama instrukturnya, emang bilang udah pernah diving sebelumnya gitu. Terus diajak. Walaupun udah bertahun-tahun, tapi kan tetap tanda tangan apa sih? Waiver. Ya waivers. Ya.
dokumen standar. Jadi kemudian setelah itu mungkin berpikir lebih bagus ngambil kursus kali ya. Betul. Karena safety first, guys. Oke, itu ya. Jadi itu miskonsepsi pertama. Dan Ada perbedaan mindset nggak? Apa dari sebelum certified dan udah tahu lebih banyak lagi, sama sebelum dari sebelum certified dengan setelah certified, perbedaannya kayak sebelum certified ya kayak yang tadi kamu bilang, mindset orang-orang banyak kan lo diving gampang. Ada perbedaan kayak gitu nggak sih? Ada. Ternyata nggak semudah itu. Nah, Terus yang jelas bikin lebih aware sih. Lebih aware sama safety, aware sama sekitar. Terus kayak lebih ngerti mesti ngapain sih diving itu yang benar, yang baik dan benar. Karena sorry tuh saya banyak juga ngeliat diver di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Nah itu gitu itu ya? kuncinya. Itu lebih responsible dan bertanggung jawab. gitu. Ya seperti apa tuh yang dianggap tadi Mbak Sera bilang kurang bertanggung jawab? Gue sih sebel sama orang-orang yang suka usil sama koral sama binatang gitu ya. Kayak tangannya gatel, kenapa Gitu sih? ya. Itu diver, ada juga diver yang begitu ya? Ada. Gitu. Kadang karena kurang pengetahuan. Kalau snorkeling emang banyak ya? snorkeling Banyak. banget. Snorkeling banyak banyak. sekali gitu, Iya. karena mungkin briefingnya kurang detail atau informasi-informasi yang terkait, nggak boleh berdiri di karang, tidak Iya. boleh ya pegang-pegang Terus karang gitu ya. mungkin nggak aware sama sekitar, jadi finnya suka Ya. nendang koral sana sini gitu. Tapi kalau snorkeling, even gue sendiri juga baru tahu pas udah masuk dunia dive pro bahwa sebenarnya ada kasarnya certification-nya skin diving. Oh ya. Sebenarnya ada. Itu pun gue baru tahu setelah gue ITC, setelah gue Oke. ITC apa setelah gue DM ya. Ya pokoknya di ranah dive pro baru tahu. Ya, sebenarnya snorkeling juga ada sertifikasi. Ada sertifikasi. Cuma Baru ya, tahu. namanya Indonesia ya. Ya. Dan Iya. ya susah sih kalau sertifikasi snorkeling. Amin sekarang orang wisatawan Ya, ya kan? betul. Makanya. Ya mungkin karena dianggap resikonya tidak terlalu besar karena Cuma di renang di permukaan. laut doang. Cuma renang, bahkan pakai vest ya, pakai Iya, pakai life vest. Lampu. life vest ya. ikut Lampung ya. Jadi mungkin dianggap wah semua orang bisa langsung aja ke laut. Padahal saya ngalamin juga tuh teman-teman, saya ngajak teman snorkeling. Itu dia rupanya tidak terlalu biasa di air, tetap aja gelagapan dan seterusnya ya. Pakai life vest? Pakai life vest, tetap pakai life vest semua, tapi tetap aja Panik. ya gitu. Hah? Ada juga yang begitu. Gitu. Oke. Jadi ternyata juga walaupun snorkeling dianggap semua orang pasti bisa pakai life vest segala macam, ternyata juga nggak begitu juga sebenarnya gitu. Karena ternyata ada teknik-tekniknya, ada pengetahuan juga yang perlu dimiliki snorkel, apalagi diving ya. Iya. Mungkin next boleh dibahas juga tuh tentang snorkeling karena Boleh Belum. gitu loh. Ya secara simpel sih, kalau gue lebih ngeliatnya snorkeling yang bikin dalam tanda kutip menantang. Pertama, tidak semua orang terbiasa pakai fins. Orang Betul. satu itu. Kedua, tidak semua orang terbiasa pakai mask Oke. dan snorkel, napas dari mulut. Mm-mm. Ya nggak usah snorkeling, di diving basic skill pertama yang kita ajarin apa sih? Mask clearing. clearing. Mas clearing gitu. Snorkeling juga harusnya ada mas clearing. Harusnya juga. ada. Snorkeling pakai masker juga. Harusnya ada. Tapi Iya. balik lagi ketika di dive course aja selalu ngomongnya itu di mask clearing. Dimana nose pocketnya keisi air itu paling sering bikin orang nggak nyaman kan di awal-awal. Gitu. Oke. Jadi selain itu tadi ya belajar diving, kursus diving, sebelum kursus apalah yang tanggapannya Mbak Sera mengenai diving sendiri apa gitu? Sebelum course. Ya kan ada tuh yang bilang ya banyak lah cerita-cerita kalau diajak yuk diving. Ini kebetulan karena mungkin Mbak Sera udah sering snorkeling jadi udah pengen diving gitu ya, jadi udah Dan Emang memang doyan makin alam. nekat. Ya doyan alam. Emang doyan alam. gitu ya. Kira-kira apa gitu yang begitu kursus ternyata ada pemikiran yang berubah gitu, apa tuh gitu kira-kira selain tadi kan tentunya pengetahuan mengenai alam, mengenai menjaga lingkungan gitu Yang ya. jelas safety itu sih Safety, yang ya? nomor satu, yang paling penting, yang kalau kita nggak ambil course kita nggak akan tahu. Karena resikonya banyak. Bukan berarti
yang harus ditekanin sama teman-teman mungkin diving itu memang termasuk extreme sport ya, jadi resikonya banyak. Kenapa kita harus ambil license untuk meminimalisir resiko, gitu sih. Mulai dari yang paling gampang lah DCS, yang mungkin orang-orang juga nggak tahu. Oke, jadi bagi orang yang berpendapat bahwa diving itu mudah atau ya pakai alat bernapas dalam air selesai, ternyata begitu kita tahu diving, begitu ikut kursus tahu diving seperti apa, mungkin menjadi tahu bahwa diving tidak sekedar bernapas dalam air. Betul. Tapi di kamu sendiri waktu course kemarin kan udah sempat diving beberapa kali kan sebelum course kan? Ya. Waktu mas clearing ada tantangan-tantangan yang berasa nggak Enggak sih kalau ketika skill? yang tantangan yang berasa cuman itu doang, BCD recovery doang. Ya itu paling ribet sih kamu sih. Itu doang, karena ya. karena kadang anaknya nggak sabaran, jadi kayak gerusa-gerusu. Tapi dari awal kamu nyoba diving, mas clearing dikasih tahu. tapi nggak masalah. Nggak masalah. Mungkin karena balik lagi ke mental kali ya, emang anaknya nekat terus nggak takut ini itu. Iya sih. Itu sih yang pertama. Mungkin orang-orang biasa banyak masalah di mas clearing karena panik kalau kemasukan air, berasa di hidung ada airnya, berasa drowning sensation, berasa tenggelam. Padahal mah enggak. Ya, persepsi macam-macam ya. iya. Ya, sebaliknya tadi kan kalau orang yang banyak juga yang diajak diving atau kita ajak diving, ini kan nggak diajak nih, mau sendiri malah nyari ya. Iya, memang nyari. Instruktur gitu ya. Memang nyari. Wah, mantap gitu ya. Kemudian ada juga orang yang kalau diajak takut gitu. Iya, Kan, banyak. gitu ya. Banyak ya? Banyak. Iya, takut gelap ya, kalau Bener. takut dalam nggak kelihatan dasarnya. Takut lagi, ada lagi yang takut hiu gitu ya, itu. Itu. Takut ketemu hiu Itu gitu salah ya. satu misconception juga. Begitu ya. Ini baru mau aku tanya nih. Sebelum dan setelah kamu certified dan orang-orang sekeliling kamu kan, lingkungan kamu cukup luas nih. Dari dunia entertainment banyak gak sih yang nyamperin dan menyampaikan miskonsepsi? Ya itu salah satunya takut hiu. Walaupun zaman sebelum ambil sertifikat kayak masih belum tahu kalau hiu itu ternyata nggak menyerang manusia, tapi kayak ya memang balik lagi anaknya nekat aja, kayak mikirnya ya mati nggak harus di laut sih, di jalan juga tiap hari lagi nyebrang jalan, kalau lagi udah waktunya mati juga ketabrak metong. Cuman setelah itu tahu juga ternyata hiu itu biasanya menyerang manusia itu karena dia salah mengira kita ini ya kayak seal, anjing laut atau singa laut, dan itu biasanya lebih banyak terjadi ke surfer Ya. di atas permukaan. Karena salah identifikasi ya. Betul. Dikiranya makanannya dia gitu. Kalau anjing laut kan atau singa laut makanan hiu ya. Iya. Betul. Ternyata manusia bukan makanan hiu ternyata ya, gitu ya. Gitu. Sebelum certified sama setelah certified, nanggepinnya beda nggak? Kamu nanggepin mereka? Beda sih, karena udah lebih punya knowledge, jadi pasti beda ya. Orang cuman asal ngomong doang sama udah pengalaman dan dapat knowledge-nya. Pengetahuan ya mengenai, apalagi mengenai hiu. Ya, nanti kalau tertarik dengan hiu itu bisa ikut program-program sertifikasi spesialisasi. Ada hiu. tuh Ada. spesialisasi Ada. hiu. Shark conservation. Iya, shark conservation ada gitu. Menarik. Memang kita diving banyak pelajaran-pelajaran baru ya yang kita dapat gitu ya. Kalau sekarang setelah certified, kamu suka gatel nggak sih kalau ada orang datang tiba-tiba, iya kita napas pakai oksigen. Itu. Iya, tabung oksigen. Oh, rupanya bukan itu yang ditabung, bukan oksigen ya? Iya, Bukan, itu ya? bukan tabung oksigen, guys. Tabung udara. Beda ya, oksigen sama udara ya? Beda. itu yang selalu orang bener. Itu salah satu yang selalu salah. Orang bilang tabung oksigen, tabung udara. Tabung Even udara, ya? 70 sekian persen nitrogen ya. Iya. Baru 21% dan lain-lainnya oksigen dan gas lain-lainnya. Betul. Apakah kamu tipenya kayak aku yang kalau ngadepin begitu
Kalau emang mungkin kan pasti aku jelasin, aku ngoceh panjang lebar. Sampai ke ini doang sih paling. Ini itu tabung udara guys. Jadi 70 sekian persen itu nitrogen, 21% itu baru oksigen dan gas lain-lainnya. Jadi bukan oksigen. Udah sampai situ doang. Sampai situ doang. Sampai situ doang. Oh berarti kalau udara itu seperti udara yang kita hirup nih ya di atmosfer nih ya. Jadi di udara yang permukaan, ada di tabung itu sama kayak yang kita hirup di sini kan. Oh itu bukan oksigen ya, jadi memang ada nitrogennya ya. Ada udara, ada gas-gas lainnya. Ya, betul. Gitu guys. Itu nanti dipelajari ya Mas Adam ya. Iya. Di Mau tahu? Ambil chapter license. berapa tuh? Ya ambil license. Ada di open water. Betul. Chapter 4. Bener ya, chapter 4 ya? Nggak tahu. 1 introduction, 2 itu dive equipment, 3 itu dive skill, 4 benar. Dive science. Dive science. Jadi diving juga ada science-nya, ada ilmunya Ada ya. fisika. Ada fisikanya juga. Tapi susah nggak? Ada juga yang bilang soalnya, wah diving susah belajarnya. Beli divecom dong. Wah. Jadi ada alat yang membantu ya, selalu ada alat yang membantu. Tapi susah nggak? Bener nggak? Susah nggak? Belajar diving menurut Mbak Sarah dulu? Enggak sih. Enggak ya? Asal kita mendengarkan dan memperhatikan, sebenarnya balik lagi ya, susah nggak susah nggak susah itu tergantung kitanya. Kayak memang kalau kita suka sama sesuatu pasti gampang kan belajarnya, kayak karena kitanya Betul. udah mau duluan, willing to learn. ya, Balik ada- lagi sih. Ada semangat inner Betul. di dalam diri itu ya untuk belajar. Oke. Dulu waktu kamu proses waktu teori ada berasa tantangan di bagian mana nggak? Ya itu paling yang di bagian ngitung-ngitung dive table. Dive time. Karena No basically nggak decompression suka time. matematika, nggak suka fisika. Biasa kalau ulangan juga kumpulin aja. No, balik lagi. Belajar cuman kalau ujian. Jangan Gitu. ditiru. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak sekarang? Dive table. Ada Ada divecom. Devcom. Tapi banyak juga loh, ini sekedar sharing aja. Orang punya Devcom Nggak ngerti. nggak ngerti gitu ya. Nah ini punya Devcom dibaca nggak manualnya? Oh, dibaca Nah, dong. Baca ya, harus dibaca ya. Dibaca Harus dibaca dong. manualnya gitu. Tenang mas. Gitu ya. Gua Instrukturnya galak. galak. Galak, waduh. Gua galak. Ya. Gua galak kalau buat safety gua galak. Nah jadi sebenarnya instruktur yang enak, yang galak, yang santai, yang rame, atau yang oke-oke aja asal Yang penting, fun. kalau menurutku yang penting mindsetnya bener. Gitu ya. Kalau cuman asal dapat license doang mah ngapain? Gitu. Jadi carilah, jangan cari benderanya guys, berdasarkan pengalamanku ya. Carilah instruktur yang mindsetnya itu benar. Gitu. Caranya gimana ya? Ini caranya gimana? Tahu? Ya kalau kita kenal. Biasa kan kita dari kita cari instruktur pasti dari mulut ke mulut kan, pasti nanya sama temen dong. Gitu ya. Pasti sama temen gimana lu sama siapa, terus gimana gitu kan. Cuman itu balik lagi ke orangnya masing-masing juga sih. Emang ada Gitu ya. orang-orang yang nggak suka kalau harus belajar berhari-hari atau mendalami gitu kan. Ada yang pengen ya udah gue bayar aja yang penting jadi deh gitu. Jadi berapa lama sih Mbak kemarin kursus diving itu Gak sebenarnya? lama sih sebenarnya. Kita teori hajar sehari ya. Kita teori hajar Sehari setengah. sehari lebih dikit, sehari setengah. Jadi sehari kita teori, besoknya sebelum kolam abisin teori baru kelas kolam. Kolam pertama. Kalau nih sebelum masuk ke kolam nih, kalau teori sendiri menurut Mbak Sarah gimana? Ada yang bilang online aja cukup lah Mbak belajar kan sekarang di semua agensi, udah hampir semua agensi sudah ada online kan, apalagi zaman pandemi gini belajar online teori ya, teori belajar online. Tapi ada juga yang bilang enakan kalau diskusi ketemu sama instruktur. Gimana Mbak? Enakan mana sebenarnya? Kalau online kan bisa diskusi juga. Oh gitu. Pakai Zoom meeting sekarang, pokoknya pakai video. Yang jelas sih, kalau aku karena suka baca, jadi basically ya baca buku doang. Kalau nggak ada yang ngerti, memang lebih enak diskusi atau diceritain sama instrukturnya. Jadi cuman preferensi mau ketemu atau via Zoom meeting sekarang udah bisa. Ya, Zoom meeting bisa juga. Zoom meeting kalau saya anggap sama dengan ketemu langsung. Iya. Karena kan interaktif ya. Interaktif. Bisa langsung tanya. Kalau kita cuma baca doang atau apa namanya lihat video kan satu arah ya. Satu arah, beda-beda. Tetap enakan interaktif. Oh gitu ya. Jadi mungkin hal-hal yang kita belum tahu atau yang kita Bisa langsung nanya. ingin tanyakan bisa langsung tanya. Kita waktu itu teori dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 siang sampai jam 9 malam kayaknya. Oh gitu ya. Oh lumayan ya. Oh, Lumayan lama ya. hajar, Ble. Diajarin apa? Udah takut nggak? Nah ini ada pertanyaan juga nih. Gara-gara belajar teori pas ditakut-takutin enggak nanti inilah resikonya ini. Nah kebetulan ada salah satu teman kami yang
memang dikit-dikit. Iya, pokoknya kalau lu nggak gitu mati. Pokoknya Gitu. kalau Tapi mati bener gak sih? Itu juga miskonsepsi loh. Itu juga miskonsepsi. Dianggap diving itu Se-ekstrim itu. Se-ekstrim ekstrim itu. itu, iya. kalau nggak tahu ilmunya iya. Ya, kalau kita nggak jaga safety-nya, iya. Iya. Balik lagi safety. Kalau tahu berarti mestinya bukan prosedur yang sulit ya, mestinya Bukan, ya. yap. Yang paling sulit di diving terkait safety ya. Safety. Itu lebih ke disiplin aja sih. Iya betul. Pokoknya selama kita mengikuti aturan-aturan yang ada, kenapa kita harus ngikutin ya? Kalau aturan di sekolah nggak diikutin orang ya. Nggak maunya kalau diving karena ini udah berurusan dengan nyawa ya maksudnya. Jadi kita juga berada di lingkungan yang Alam yang berbeda, berbeda. alam yang berbeda. Jadi ya ikutilah alam itu. Terus tadi kamu udah cerita sedikit tentang apa namanya, tentang referral kalau misalnya orang mau ngambil sertifikasi. Ini suara motor pasti masuk. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Setelah kamu certified, ada dorongan buat ngeracunin teman-teman diving? Oh, jelas. Jelas itu sih. Kok bisa? Balik lagi ya, mungkin karena memang udah suka dan demen banget, jadi ya gitu. Ngeracuninnya gimana Ngeracuninnya biasanya? biasa nanya dulu sih. Biasa kan mereka kayak nanya, "Lu emang diving gini-gini?" Terus balik lagi, "Emang lu kenapa nggak diving?" Gitu. Kalau nggak misal udah lagi ngobrol-ngobrol, ada temen yang diving juga terus menjurus ke sana, ada yang belum diving, ya udah ayolah ngambil lah gitu. Asik tahu. Tapi memang kebanyakan itu biasanya nggak mau karena mereka takut itu balik lagi nggak bisa lihat bottom and then kayak gelap biru, tiba-tiba ntar ada apa nyaplok dari belakang. Sebenarnya setelah kursus, setelah diving berapa kali tentunya gimana? Emang begitu apa gimana ya? Nggak pernah dicaplok apa-apa sih. Ya, mungkin kalau dari atas kan memang gelap ya. Iya. Tapi kita turun 5 meter ya nggak gelap amat juga kali Mungkin ya. ini loh ngelihat deep blue, mungkin kayak di sini mungkin koral tapi di sebelah kanan kadang suka kayak udah langsung biru gelap gitu kan. Itu yang biasa kebanyakan pada takut sih. Padahal kita lihatnya koral ya. Iya, betul. Nggak lihat yang gelap-gelap gitu. Tapi pas awal-awal diving juga kalau ngelihat ke deep blue juga kayak rada anjir nggak kelihatan apa-apa, cuma kayak agak deg-degan doang. Tapi ya setelah diving ya udah. Sebagai tadi yang menyenangi kegiatan ekstrim, pada waktu diving memang ada ya namanya adrenalin rush atau Enggak sih. deg-degan. Nggak ada. Enggak ya, gitu Nggak aja, ada. biasa aja ya. Justru malah kalau diving tuh kayak berasa lagi meditasi nggak Oh sih? gitu, lebih ke sana ya. Karena kita nggak terganggu sama suara orang-orang, paling suara bubble doang. Tapi kayak ya gitu, lebih kayak meditasi. Ada rencana mau cari yang lebih challenging? Apa rebreather? Misalnya divingnya di arus gitu kan? Oh itu atau mau di- boleh, tapi belum boleh kayaknya sama Oh, Pak nunggu ya? Instruktur. Nunggu advance dulu ya, nanti rescue dulu lah baru. Gitu ya. Minimal advance lah. Jadi antara sebelum license kan udah pernah diving, kemudian sekarang udah license nih, kemudian udah pernah diving kan abis itu kan? Udah Ada perbedaan nggak rasanya ya dari diri sendiri gitu? ada, lebih confidence, Confident ya? lebih tahu mau harus ngapain. Nah, yang banyak juga mungkin di Indonesia misconception adalah apa nyebutnya? Ojek apa? Yang dipasangin alatnya segala macam. Oh, valet diving. Oh iya, valet diver. VIP bukan VIP ya, beda ya? Beda. Valet. Itu Oh, gitu juga ya? ternyata lebih enak setting alat sendiri. Setting alat sendiri ya? Karena mau nggak mau kan kita yang lebih tahu badan kita gimana. Kalau Jadi- dipasangin sama orang kan pasti ada aja yang nggak bener. Dan balik lagi safety. I mean se-care-care-nya orang tetap kita yang lebih tahu sama safety alat-alat kita kan. Berarti fun datangnya dari safety. Dari safety. Kalau dari kita nggak confidence, merasa ya. aman, gimana kita bisa bersenang-senang?
safety tahu dari Safety informasi. Dari informasi, dari nulis, dari Betul, gitu. dari Jadi, belajar. Betul, dari belajar. Jadi urut-urutannya gitu Mas. Jadi kalau mau fun harus tahu safety, harus punya kebiasaan safety yang baik, tahu dari belajar. Betul. Untuk bisa optimal funnya, kita kudu nyaman. Ya. Bisa nyaman kalau kita Confident. aman. Betul. Bisa aman kalau kita paham. Jadi pelajaran yang paling bagus nih pasang alat sendiri, gitu ya. Pasang alat sendiri. Betul. Jadi kalau dipasangin tapi nggak apa-apa kan? Biasa kan tetap mereka kalau kita habis diving di kapal pasti mereka akan pasangin lagi kan. Cuman aku pasti adjust lagi. Cek lagi ya. Pasti adjust Double lagi. check. Karena sudah melihat. Hah? Karena sudah melihat secara langsung. Oh iya betul. Wah, apa nih? Waktu itu di Pramuka Ini tanknya lepas ya? ada teman kami tanknya lepas mendadak. Tangkinya lepas. Tanknya lepas di bawah. Udah turun. Jadi di atas pas udah kelar gue di briefnya gitu. Nah sekarang paham kan? Gitu. Gue lebih suka gitu soalnya. Harus double check sendiri ya. Iya. Iya. Ini untuk bagian pertama. Kita akan lanjutin ngobrolannya di bagian kedua. Judul bisa beda, bisa sama, tapi dijadiin part 1, part 2 kita lihat nanti. Tapi untuk episode pertama segitu dulu. Lanjut di episode kedua. Intinya see you di episode kedua. Oke, Subscribe. jangan lupa subscribe. Like, comment, share. Oke. Out.